Halo teman-teman semuanya. Di episode kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang DOM, Document Object Model, dan kita akan belajar untuk mengubah HTML atribut menggunakan DOM. Di episode sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana mengubah inner HTML. Contohnya teks di dalam H1 ini inner HTML, dan kita ubah inner HTML ini dengan menggunakan DOM. Kita gunakan getElementById di episode sebelumnya dan mengubah inner HTML ini menjadi value yang lain. Di episode kali ini kita akan belajar untuk mengubah atribut value ya teman-teman. Jadi kita perlu panggil juga elemennya dengan ID, lalu kita tentukan atribut yang mau kita ubah. Kalau misalkan image tag, atributnya adalah source ya teman-teman, src. Nah, nanti kita akan panggil atribut ini dan kita ubah value-nya, source dari image-nya dengan nilai atau value yang baru. Nah, contoh yang mau kita buat tuh seperti ini ya teman-teman. Di sini saya punya gambar Nintendo Switch Lite dan ada pilihan warnanya, ada 3 pilihan warnanya. Kalau saya klik pilihan warna ini ya teman-teman, dia akan mengubah gambarnya. Ini bisa kita lakukan dengan cara DOM ya. DOM dengan mengubah atribut value-nya. Nah, kalau teman-teman mau coba, teman-teman bisa pause dulu video ini dan teman-teman bisa coba dulu buat contoh ini. Nah, nanti kita bisa bandingkan code-nya ya teman-teman. Untuk gambarnya saya sudah upload ke GitHub. Nanti saya akan taruh link ini di description. Teman-teman bisa dapetin linknya dari description dan teman-teman bisa download gambarnya buat teman-teman coba sendiri. Nah, oke. Jadi kalau teman-teman mau coba, teman-teman bisa pause dulu videonya. Oke. Nah, sekarang saya akan buat code-nya untuk contoh ini. Pertama-tama seperti biasa kita save dulu filenya. Saya akan kasih nama episode 4.html. Lalu kita buat dulu template HTML-nya. Ketik HTML lalu tekan tab. Title-nya saya kasih title episode 4. Oke. Tadi pertama ada gambar dan ada tulisan pilihan warna, lalu ada 3 buah lingkaran ya. Jadi yang pertama saya akan buat div dulu. Ini buat konten gambarnya. Gambar itu bisa dibuat dengan elemen image ya, img. Nah, source-nya saya sudah save ya teman-teman. Gambarnya di folder images. Di sini ada 3 gambar Nintendo Switch, blue, green, dan red. Oke, saya akan panggil yang blue dulu. Jadi by default ketika halaman website yang dibuka itu gambarnya yang blue. Karena gambarnya di dalam folder images, jadi kita harus tulis juga nama foldernya images/blue.jpg. Oke, coba kita save dulu dan coba kita buka. Oke, nah udah ada ya gambarnya, tapi ini masih kegedean. Ini saya close aja ya teman-teman. Dan ini GitHub, teman-teman bisa dapat linknya di description. Saya close dulu. Oke, ini gambarnya masih kegedean ya teman-teman. Coba saya juga buat ini bersebelahan. Nah, sekarang kita mau kecilin gambarnya karena ini kegedean. Saya akan buat di sini text style untuk code CSS kita. Dan saya akan panggil elemen image-nya langsung. Saya mau rubah width-nya jadi 500 pixel. Nanti height-nya atau tingginya ngikutin ya. Saya save, lalu saya refresh. Nah, sekarang jadi lebih kecil dan terlihat bagus. Oke. Selanjutnya saya mau buat div lain untuk mengcontain tag H1 atau mungkin itu H2 ya teman-teman. Teman-teman bisa atur-atur gedenya mau segimana. Ini untuk tulisan pilihan warna.
Nah, coba kita save, lalu kita refresh. Nah, keluar ya teman-teman. Ini title-nya untuk pilihan warna. Lalu tadi ada 3 buah lingkaran. Itu dibuat dari div juga ya teman-teman. Dari div. Dan kita bisa kasih ID di sini. Untuk yang pertama, ID-nya blue. Lalu kita panggil ID-nya di sini. Kita kasih style blue. Nah, kita mau buat lingkaran, kita harus tentukan width dan height-nya. Width-nya 50 pixel, lalu height-nya juga 50 pixel. Untuk sementara saya kasih background color-nya, langsung kasih nama color blue seperti itu. Nanti kita bisa ambil warna dari Nintendo Switch ini ya, langsung. Nanti saya kasih tahu caranya. Nah, untuk sekarang coba kita refresh dulu. Saya udah save, lalu saya refresh. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini kotak dari width dan height. Kalau kita mau buat lingkaran, kita perlu tambahkan border radius. Kalau kita kasih border radiusnya 50%, kita save, lalu refresh. Nah, ini jadi lingkaran ya teman-teman. Oke, kita udah punya satu lingkaran, dan ini warna blue. Nah, gimana caranya untuk dapetin warna Nintendo Switch ini? Karena ini blue-nya beda ya teman-teman. Untuk dapetin warnanya, kita bisa pakai yang namanya image color picker, teman-teman. Image color picker, teman-teman bisa pilih. Ini yang pertama, imagecolorpicker.com. Lalu teman-teman bisa upload gambarnya ke sini. Use your image, lalu upload image. Nah, image-nya ada di sini ya teman-teman. Saya upload dulu, misalkan yang pertama yang blue. Lalu kita bisa pilih nih di titik mana, karena satu gambar itu ada banyak ya warnanya. Nah, saya mau ambil warna ini misalnya. Nah, setelah kita klik ini, teman-teman bisa dapat hex code-nya di bawahnya. Jadi ini hex code-nya untuk warna yang saya klik tadi. Kalau saya klik putihnya, nanti keluar juga yang putihnya. Tapi saya mau ambil warna yang ini di sini. Di titik ini lalu keluar warnanya, kita bisa ambil hex code-nya. Nah, kita bisa ganti di CSS code kita dengan warna blue dari Nintendo Switch-nya langsung. Oke, kita save. Coba sekarang kalau kita refresh, nah warnanya udah sama ya, ngikutin dengan warna dari Nintendo Switch-nya. Oke, sekarang kita mau buat div yang lain. Kita buat 3 div karena kita mau buat 3 lingkaran. Ini saya kasih nama ID-nya green karena warna kedua green, terus yang ketiga red. Saya save ya teman-teman. Dan kita panggil juga ID-nya di sini. Saya copy. Nah, kalau kita paste kayak gini, ada gapnya ya, kurang bagus. Kita harus delete juga. Tapi kalau teman-teman mau shortcut, teman-teman bisa ketika paste itu tekan Ctrl Shift V. Jadi kita nggak perlu kasih space lagi. Ini sedikit trik dalam menggunakan Sublime Text. Kita mau copy sekali lagi, Ctrl Shift V lagi, supaya nggak ada indentation di depannya. Oke, ke paste-nya bagus. Lalu kita mau ganti ini jadi green. Lalu ID berikutnya jadi red. Oke, kita save dulu. Nah, yang green kita mau ganti juga. Kita mau ambil dari gambar Nintendo Switch-nya langsung. Coba kita ganti, use your image lagi. Sekarang kita upload Nintendo Switch yang warna green ya, yang warna hijau. Kita mau ambil warna ini. Oke, copy hex code-nya, lalu kita ganti di sini. Oke, save. Lalu berikutnya yang
merah, kita upload juga. Oke, yang warna merah, saya mau warna ini. Kita klik dulu, lalu ambil hex code-nya, kita ganti di sini. Oke, kita save. Ini udah beres, kita bisa close. Kalau kita refresh sekarang, nah, jadi ada 3 div dengan warna Nintendo Switch-nya langsung. Tapi kalau kita klik ini belum terjadi apa-apa ya teman-teman, karena kita belum buat JavaScript-nya. Dan di sini juga warnanya ke bawah. Kalau kita mau ke samping, kita harus kasih float untuk setiap div ini. Kita tambahin property float left ya teman-teman. Kita kasih floatnya ini ke setiap ID-nya. Coba kita save dan kita refresh. Nah, udah ke floating ya teman-teman, udah ke samping urutannya. Kalau kita mau kasih jarak antara lingkarannya ini, kita bisa tambahin margin. Margin atas bawahnya nggak perlu margin, jadi 0. Kanan kirinya kita mau tambahin 5 pixel. Coba kalau kita save, kita refresh. Nah, sekarang udah ada jaraknya ya teman-teman. Dan teman-teman bisa copy ke setiap ID-nya, lalu save. Nah, sekarang tampilan antar mukanya udah jadi ya teman-teman, layoutnya udah jadi, tapi ini belum mengerjakan apa-apa. Kalau diklik belum terjadi apa-apa. Nah, untuk membuat JavaScript-nya, kita buat di sini elemen script. Logikanya ya teman-teman, kalau kita klik di div ini, source dari elemen image ini berubah gitu ya teman-teman. Untuk memanggil itu, kita bisa tulis document dot get element by ID, lalu nama ID-nya. Yang pertama nama ID yang blue, ID blue. Lalu kalau elemen dengan ID blue ini diklik, jadi eventnya kalau on click ini mengerjakan function. Kalau diklik mengerjakan function, menulis function seperti ini, dan functionnya ini mengubah elemen image, source dari elemen image ini, source-nya dirubah. Nah, ini untuk yang pertama, karena sebetulnya by default ini blue, jadi kita tulis dulu. Kita harus buat semuanya karena nanti bisa juga setelah klik green balik lagi ke blue. Jadi kita harus definisikan juga yang blue ini ya. Nah, mengganti source atributnya itu ya teman-teman dengan cara document, sama juga get element by ID. Nah, di sini image-nya bisa kita kasih ID ya teman-teman, karena kita mau panggil juga. So, kita bisa kasih ID di sini. ID-nya misalnya Nintendo. Seperti itu. Jadi get element by ID. ID yang Nintendo ini kita ganti source-nya, atribut source-nya. Nah, value barunya ini masih kita buat untuk yang blue dulu ya teman-teman. Kita copy ini untuk mengantisipasi nanti kalau kita klik green terus kita balik lagi klik ke blue. Nah, tapi sintaksnya seperti ini ya teman-teman. Dan kita bisa copy ini, kita buat jadi 3 untuk yang green dan untuk yang red. Jadi kita ganti ini. Nah, kalau teman-teman mau ganti 2 values sekaligus, teman-teman bisa klik control. Jadi teman-teman klik ini lalu klik ini, 2 value ini kita ganti jadi green. Nah, ini multi select
Sorry, ini tadi keklik juga. Lalu yang ini kita mau ganti jadi red, klik control, lalu klik juga ini, kita ganti jadi red. Oke, kalau kita save, kita refresh di sini. Kalau diklik blue, nggak terjadi apa-apa ya, dan dia pergi ke sini, ke function ini, karena memang by default sudah blue. Tapi kalau kita klik green, nah sekarang berubah. Jadi kalau yang ID lingkaran dengan ID green ini diklik, on klik, dia mengerjakan function, lalu dia panggil elemen yang punya ID Nintendo, yaitu yang elemen image ini, lalu dia ganti source-nya dengan image yang green. Begitu juga kalau kita klik ini, berubah source image-nya jadi yang red. Jadi kalau kita klik ini, dia manggil function ini ya teman-teman, get element by ID red, jadi lingkaran yang red, lingkaran yang warna merah. Kalau diklik mengerjakan function, functionnya ini mengubah elemen yang punya ID Nintendo, yaitu elemen image, dan diganti source-nya dengan gambar yang merah, Nintendo yang warna merah. Seperti itu teman-teman, cara untuk mengubah HTML atribut. Dalam kasus ini, dalam contoh ini adalah atributnya adalah source, dan teman-teman bisa ganti atribut-atribut yang lain untuk elemen yang lain dengan cara seperti ini ya, get element by ID. Di episode berikutnya kita akan belajar juga bagaimana memanggil nggak hanya dengan ID tapi dengan kelas. Oke teman-teman, semoga video ini membantu teman-teman. Kalau teman-teman terbantu dengan video ini, teman-teman bisa like videonya, bisa subscribe juga channel ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. God bless you.